Eh, hai, aku lagi di kampus nih. BTW, setiap hari ke kampus, belajar, terus ngerjain tugas, bikin aku sedikit bertanya-tanya. Sebenarnya pendidikan itu berdiri di atas apa? Kalian mikir gitu juga gak sih? Iya sama, aku juga mikir, apakah pendidikan hanya soal kurikulum, nilai, dan ujian? Atau bahkan ada sesuatu yang lebih besar yang memengaruhi bagaimana pendidikan itu berjalan. Sepemikiran sih, aku juga mulai sadar kalau pendidikan gak pernah berdiri sendiri. Iyalah, pendidikan kan tumbuh di tengah masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan dibentuk oleh budaya yang berbeda-beda. Oh, jadi gitu. Tapi kita emang bisa dengerin pikiran kita masing-masing gini ya? Hai guys, tau nggak? Kemarin aku sama teman-teman aku ngalamin hal aneh. Kita bisa tahu isi pikiran kita masing-masing, dan ternyata kita punya pertanyaan yang sama, yaitu apakah pendidikan hanya berdiri sendiri? And now to learn about it, ternyata pendidikan nggak bisa berdiri sendiri. Dalam landasan sosiologis dan antropologis pendidikan, dijelaskan bahwa adanya keterkaitan individu, masyarakat, dan kebudayaan dalam proses perjalannya pendidikan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau yang disebut otonom. Sedangkan untuk definisi masyarakat sendiri ada menurut Ralph Winton dan yang sejalan dengannya ada Selo Sumarjan. Dari dua definisi yang mereka kemukakan dapat disimpulkan 4 unsur masyarakat yang mesti ada di dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah adanya manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Kedua, manusia-manusia tersebut melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga merasa terikat satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau manusia itu hidup bermasyarakat dan menghasilkan kebudayaan. Terus apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Jadi, kebudayaan itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selain itu, dalam tatanan masyarakat sendiri, ada yang namanya status sosial. Combloom mendefinisikannya sebagai the recurring patterns of behavior that create relationship among individuals and groups within a society, yaitu perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam struktur sosial tersebut, setiap individu mempunyai kedudukan atau status dan peranan atau role tertentu. Dalam masyarakat juga, setiap individu melakukan interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama. Tindakan sosial juga harus sesuai dengan status, peran, serta nilai atau norma yang berlaku agar tercipta konformitas dan homogenitas dalam masyarakat. Jika tindakan tersebut menyimpang dari nilai dan norma, maka disebut penyimpangan sosial. Masyarakat dapat memberikan sanksi atau melakukan pengendalian sosial yang menurut Peter L. Becher adalah cara masyarakat menertibkan anggotanya yang melanggar aturan. Nah, itu dia penjelasan keterkaitan individu, masyarakat, dan kebudayaan dalam berjalannya proses pendidikan. Tapi gak cuma itu, masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih kita pertanyakan.
Pernah nggak sih kepikiran kenapa manusia harus belajar jadi manusia? Kenapa kita nggak langsung bisa tahu cara bersikap, bicara, atau berperilaku sejak lahir? Nah, ternyata jawabannya ada di proses yang namanya sosialisasi dan enkulturasi. Berbeda dengan hewan yang sebagian besar, perilakunya dikendalikan oleh naluri sejak lahir. Manusia justru lahir dalam keadaan belum siap secara sosial dan budaya. Seorang anak memang sudah punya status sebagai anak sejak lahir, tapi dia belum tahu bagaimana menjalankan peran sebagai anggota keluarga, teman, atau bagian dari masyarakat. Karena itulah manusia perlu pendidikan dan perlu dididik. Pendidikan membantu seseorang belajar menjalankan peran sosialnya dalam memahami nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Lalu, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses ketika individu belajar mengenal dan menjalankan peran-peran sosial dalam masyarakat. Lewat sosialisasi, kita belajar bagaimana bersikap sopan, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana menjadi teman yang baik, bahkan bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Intinya, sosialisasi itu membantu kita bisa nyambung dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau sosialisasi fokus pada peran sosial, sedangkan enkulturasi lebih menekankan pada pembelajaran budaya. Enkulturasi sendiri adalah proses ketika seseorang belajar cara berpikir, bertindak, dan merasa sesuai dengan budaya masyarakatnya. Misalnya, kita belajar adat, norma, kebiasaan, hingga sistem nilai yang berlaku di lingkungan kita. Jadi, kalau sosialisasi itu cara belajar jadi anggota masyarakat, enkulturasi itu belajar cara hidup yang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Nah, menariknya dalam kehidupan nyata, sosialisasi dan enkulturasi itu nggak bisa dipisahkan. Dalam proses sosialisasi, sebenarnya kita juga sedang belajar budaya, dan dalam proses enkulturasi, kita juga sedang belajar menjalankan peran sosial. Itulah sebabnya pendidikan pada hakikatnya mencakup keduanya. Jadi, pendidikan bukan hanya soal sekolah atau nilai dan akademik. Pendidikan adalah proses membentuk manusia agar hidup bermasyarakat dan berbudaya. Tanpa sosialisasi dan enkulturasi, manusia tidak akan siap menjalankan perannya dalam kehidupan sosial. Intinya, pendidikan itu membentuk individu agar tidak hanya menjadi pribadi yang mandiri, tetapi juga mampu menjadi bagian dari masyarakat. Kalau tadi kita bahas pendidikan dari sisi proses pembentukan individunya, sekarang kita bakal bahas pendidikan dari sudut pandang sosiologi yang lebih ke sistem dan perannya dalam masyarakat. Peranata sosial itu apa sih? Kayaknya aturan-aturan di masyarakat deh. Jadi, peranata sosial itu adalah sistem norma dan peran sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, pendidikan, dan ekonomi, ada peran tertentu yang dilakukan oleh masyarakat dan direalisasikan melalui respon seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Kemudian, respon-respon ini akan memiliki pola yang sama dalam masyarakat tertentu. Pola yang teratur inilah yang disebut peranata sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terbentuk berbagai peranata sosial. Yang pertama, peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, dan peranata pendidikan. Peranata politik yaitu sistem yang mengatur kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan peranata ekonomi yaitu yang mengatur kegiatan produksi dan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranata agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan nilai moral. Peranata pendidikan membantu individu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Bahkan ketika anggota masyarakat berganti karena kelahiran, kematian, atau perpindahan, masyarakat tetap bertahan karena adanya pendidikan. Peranata pendidikan berfungsi dalam proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Jadi ternyata sekolah itu bukan cuma soal nilai, Tapi bagian dari sistem besar yang bikin masyarakat tetap berjalan. Betul sekali, pendidikan sebagai peranata sosial memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan masyarakat. Melalui pendidikan, nilai, norma, dan budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa sih di sekolah kita harus mengikuti aturan, tapi di sisi lain juga kita diminta jadi diri sendiri? Ternyata itu karena pendidikan adalah bagian dari sistem sosial yang punya pola-pola tertentu. Menurut Gezels dan Telan, perilaku dalam pendidikan dipengaruhi dua dimensi. Yang pertama, dimensi nomotetis, yaitu aturan, pranata, peran, dan harapan sosial. Lalu yang kedua, dimensi ideografis, yaitu individu, kepribadian, dan kebutuhan pribadi. Artinya, perilaku siswa terbentuk dari interaksi antara tuntutan sistem dan kondisi pribadi.
Pola nomotetis ini lebih menekankan norma dan aturan. Pendidikan dipahami sebagai sosialisasi nilai. Siswa mengikuti tuntutan institusi dan peran yang sudah ditentukan. Ciri-cirinya yaitu fokus pada disiplin, mengutamakan harapan sosial, dan lebih struktural. Pola ideografis ini kebalikan dari pola nomotetis. Pola ini mengutamakan individu dan pengembangan potensi. Pendidikan dipahami sebagai personalisasi peran. Ciri-cirinya yaitu fokus pada kebutuhan pribadi, mengembangkan minat dan bakat, serta lebih fleksibel. Pola transaksional atau yang bisa disebut juga dengan pola ideal. Pola ini menyeimbangkan nomotetis dan ideografis. Guru dan siswa sama-sama aktif. Menurut teori I'm okay, you're okay, pola ideal adalah ketika kedua pihak saling menghargai dan sama-sama mau menjalankan perannya. Artinya, guru mau mendidik, siswa mau belajar, ada keseimbangan sistem dan kebutuhan pribadi. Dimensi nomotetis berkaitan dengan etos, kongres, nilai-nilai, pranata, dan harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis berkaitan dengan individu, organisme, konstitusi, kepribadian, kebutuhan, dan kemampuan. Semua itu akhirnya membentuk satu hal, yaitu tingkah laku. Jadi, pendidikan bukan hanya soal aturan dan bukan hanya soal kebebasan. Pendidikan adalah keseimbangan antara sistem sosial dan kebutuhan individu. Ketika keduanya berjalan bersama, maka pendidikan benar-benar membentuk manusia seutuhnya. Pola yang pertama adalah tipe lion tamer. Dalam pola ini, guru berperan untuk menggiring, mengarahkan, dan memilihkan apa yang terbaik untuk siswanya. Ciri khas dari pola ini adalah yang pertama, guru bersifat dominan, materi ditentukan sepenuhnya oleh guru, disiplin kuat, dan siswa cenderung pasif. Nah, kalau kamu pernah takut salah jawab karena gurunya galak, mungkin kamu ketemu tipe ini. Pola 2 adalah tipe entertainer. Guru membuat pembelajaran menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami. Ciri khas dari pola ini adalah kelasnya hidup, banyak aktivitas kreatif, siswa lebih aktif, dan suasananya lebih santai. Kalau kamu belajar sambil ketawa tapi tetap paham materinya, nah ini dia tipe favorit banyak siswa. Pola yang ketiga adalah tipe romantik. Guru memberikan kebebasan, membangun kepercayaan, dan menjadi fasilitator. Ciri khas dari pola ini adalah hubungan berbasis kepercayaan, siswa mandiri, diskusi terbuka, dan guru sebagai pendamping. Nah, guru tipe ini percaya bahwa setiap siswanya punya potensi luar biasa, tinggal dibimbing, bukan dipaksa. Menjadi guru bukan hanya tentang mengajar materi saja, tetapi bagaimana cara kita memandang siswa. Karena cara kita memandang siswa akan menentukan cara kita mengajar siswa tersebut. Jadi, kamu tipe guru yang mana?